saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan pasca panen kelapa sawit. Jadi di proses pengolahan pasca panen kelapa sawit ini ada berbagai macam proses. Yang pertama yaitu di jembatan timbangan. Jembatan timbangan merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana terdapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto. Bruto yaitu berat barang dengan truk. Kemudian ada tara, yaitu berat truk kosong. Yang selanjutnya ada neto, yaitu berat bersih barang dari TBS yang keluar dari pabrik. Selanjutnya yaitu setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke dalam pabrik dan juga ketika truk keluar dari pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load cell yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbang. Jadi ini merupakan gambar dari jembatan timbang. Bisa dilihat jembatan timbang ini seperti ini keadaannya. Selanjutnya yaitu proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan, TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi. Lantai sortasi berfungsi juga untuk menampung sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah retan atau diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Selanjutnya ada proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsinya adalah untuk sebagai kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Selanjutnya yaitu membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan, pengendalian buah yang di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan kurang dari 7 kg, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke dalam truk untuk ditimbang sebagai tara. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap event dealing pemasok dan membuat material balance atau analisa tanden untuk setiap tahun tanam dan setiap event dealing. Foto ini merupakan foto dari sortasi kelapa sawit yang dilakukan. Disinilah tempat kelapa sawit diinapkan dan di sini pula pemilihan buah kelapa sawit terjadi. Yang selanjutnya yaitu ada lori. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading rem menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Yang kedua, dudukan lori harus tepat di atas rel agar tidak terpleset ataupun jatuh. Yang ketiga, roda reli agar tetap berjalan. Yang keempat, gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Ini merupakan gambar dari lori. Tahapan selanjutnya yaitu sterilizer. Sterilizer ini berbentuk vertikal adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturate steam dengan tekanan 1,8 sampai dengan 2 kg per cm kuadrat dengan suhu 110 hingga 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan,
pipa uap masuk atau inlet, dan pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple peak. Adapun tujuan dari proses perebusan atau sterilizer yaitu yang pertama adalah untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. Yang kedua yaitu untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Yang ketiga untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat yaitu mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima yaitu untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengepakan untuk melunakkan buah dan melepaskan mesokrap dari nut. Yang keenam yaitu untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Yang ketujuh yaitu untuk suplai bagi ketersediaan buah rebusan atau yang disebut dengan cooking fruit buns atau CFB. Selanjutnya yaitu tujuan dari perebusan 3 puncak ini adalah yang pertama untuk tahap pertama yaitu bertujuan untuk pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah atau air kondensat. Yang kedua yaitu ada tahapan yang kedua yaitu pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Tahapan yang ketiga yaitu untuk pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekelopakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan, brondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air kondensat dan udara pada saat di puncak pertama dan puncak kedua harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak ketiga, perebusan dilakukan selama 45 menit, tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75 hingga 80 menit, sedangkan waktu untuk satu kali siklus perebusan yaitu 110 hingga 120 menit. Ini merupakan gambar dari proses sterilizer. Proses selanjutnya yaitu ada tippler atau Hosting crane. Tippler berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam stapler conveyor dan dibawa ke thresher. Tippler bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tippler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuangkan tandan buah rebus dari lori yaitu ini merupakan mesin dari tippler atau Hosting crane. Dari proses tippler selanjutnya masuk ke thresher. Thresher ini berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum thresher 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting lalu jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh. Thresher terdiri dari sebuah drum yang sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah, dan dilengkapi dengan sirip atau skat yang berfungsi untuk penghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke konveyor. Dan selanjutnya brondolan diangkut ke stasiun pengepaan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya spike plate atau plat pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat.
Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja tracer adalah yang pertama putaran dari tracer yaitu 23 rpm. Selanjutnya ada pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Selanjutnya ketinggian bantingan tandan buah rebus dalam drum. Untuk perebusan yang sempurna ketinggian bantingan cukup 1,2 meter. Hal ini diperoleh dengan putaran drum yang sesuai. Selanjutnya yaitu kemiringan spike dan jumlah pisau pelempar, kebersihan dan jarak kisi-kisi drum. Efektivitas tracer dapat dilihat dari yang pertama dari USF atau one strip fruit, yaitu berondolan yang sudah lepas dari spicular tetapi tidak mau keluar dari tandan. Yang kedua yaitu only losses pada Ini jenjangan merupakan kosong. foto dari alat yang bernama tracer. Selanjutnya ada digester. Digester adalah katal tegak yang mempunyai dinding rangkap poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengadu. Jumlah pisau pengadu dalam satu buah digester terdiri dari 4 pasang pisau pengadu yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilang antara pasangan yang satu dengan yang lainnya agar daya aduknya cukup besar dan sempurna. Untuk start awal digester diisi penuh 80 sampai dengan 90%, kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. Dan selanjutnya yaitu fungsi digester adalah yang pertama yaitu melumatkan daging buah, yang kedua memisahkan daging buah dengan bijinya, yang ketiga adalah mempersiapkan vending press, yang keempat adalah menaikkan temperaturnya, yang kelima meniriskan minyak, yang keenam yaitu homogenism. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester, yang pertama adalah kondisi pisau pengaduk digester. Jika dia haus itu harus segera diganti. Yang kedua adalah level volume buah dalam digester minimal 3/4 dari volume digester, atau pisau bagian atas tertutupi oleh berondolan. Yang ketiga yaitu yang harus diperhatikan yaitu temperaturnya, yaitu harus dijaga pada suhu 90 hingga 95 derajat Celcius. Untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air, temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. Terus yang keempat adalah kebersihan bottom plate. Yang kelima, kematangan buah yang sudah direbus. Yang keenam, kecepatan pengaduk yaitu sebesar 25 rpm. Yang keenam adalah kondisi plat siku penahan pada dinding digester. Yang ketujuh, waktu pengadukan yaitu sekitar 15 hingga 20 menit. Gambar dari alat yang bernama digester. Proses selanjutnya yaitu ada screw press. Screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh clamp. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan koning rendah mengakibatkan lusis minyak pada fiber tinggi, tetapi presentasi biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan presentasi biji pecah tinggi tetapi lusis minyak pada fiber rendah. Tekanan kon yaitu sekitar 38 hingga 50 bar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja press, yaitu yang pertama kondisi worm atau main screw press, yang kedua tekanan kon, yang ketiga kematangan buah yang direbus, yang keempat kebersihan pada press cake, yang kelima yaitu ada air delusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah. Jika air delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losis minyak tinggi. Temperatur air delusi harus dijaga sekitar 95 derajat Celcius. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15 hingga 20% terhadap TBS yang diolah.
Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, ampas Kenpa atau press cake harus keluar merata sekitar konus. Yang kedua, tekanan hidrolik pada akumulator yaitu sekitar 38 hingga 50 kg per cm kuadrat. Yang ketiga, bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Norma yang diizinkan di stasiun Kenpa atau press adalah, yang pertama adalah losses pada fiber yaitu 3,5 hingga 4,5%. Selanjutnya oil losses pada biji yaitu maksimal 0,5 hingga 1%. Ini merupakan alat yang bernama screw press. Proses selanjutnya ada sand trap tank. Sand trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan menuju sand trap tank. Temperatur pada sand trap tank harus mencapai 90 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke sand trap tank 1 akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke sand trap tank 2, dan pasir akan mengendap ke bawah untuk di blow down. Blow down dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke fibro separator dalam proses sand trap tank. Proses selanjutnya ada vibrating screen. Vibrating screen berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang berikut minyak kasar atau crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis vibrating screen ada 3, yaitu yang pertama ada single deck, yang kedua double deck, yang ketiga triple deck. Vibrating screen jenis single deck, ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisahan pada vibrating screen akan dikembalikan lagi ke bottom cruise conveyor untuk diproses kembali. Getaran vibrating screen dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan vibrating screen harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan Dan fibro ini tidak merupakan menumpuk. alat yang digunakan dalam proses vibrating screen. Bagian selanjutnya ada crude oil tank. Crude oil tank berfungsi sebagai menurunkan kadar NOx pada minyak. NOx atau non-oil solid akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompa menuju caliver tank. Pada bagian dalam crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanas steam cool dan steam injection. Suhu pada crude oil tank sebaiknya yaitu sekitar 95 derajat Celcius. Blowdown pada tangki ini harus dilakukan Ini 6 hari merupakan sekali. alat yang digunakan dalam proses crude oil tank, yaitu untuk penurunan kadar NOx pada minyak. Bagian selanjutnya yaitu ada continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak, fluid, dan muse secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90 hingga 95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan fluid. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada fluid underflow maksimal 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30 hingga 50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Pada continuous tank terdapat pengaduk yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang sudah terjebak di fluid. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat fluid bercampur dengan minyak. Pemanasan yang harus dijaga dan dipertahankan sekitar 90 hingga 95 derajat Celcius agar proses pemisahan lancar. Selanjutnya yaitu pada tangki ini dilakukan analisa laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOx sudah tinggi, maka dilakukan blowdown dan dialirkan ke decanter. Hal yang perlu diperhatikan pada
continuous tank. Yang pertama yaitu air dan isinya, yang kedua kecepatan setir atau pengaduknya, yang ketiga yaitu ada steam yang masuk, yang keempat atau drain atau blowdown-nya, yang kelima adalah temperatur. Ini merupakan alat yang digunakan pada proses continuous tank, yaitu untuk memisahkan minyak, sludge, dan news. Proses selanjutnya ada oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4. Kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4, sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompa menuju oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit. Sedangkan minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi mengurangi kadar airnya. Selama sirkulasi, suhu tetap dijaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai sirkulasi, minyak akan dipompa ke oil blower. Oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blowdown akan dialirkan ke monotank untuk selanjutnya akan dipompa ke continuous tank. Faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah yang pertama ada temperaturnya, yang kedua kondisi steam coolnya, yang ketiga blowdown. Ini adalah alat yang digunakan pada proses oil tank. Di oil tank ini terdapat 4, ada oil tank 1, oil tank 2, oil tank 3, dan oil tank 4. Proses selanjutnya yaitu oil blower. Minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih yang lebih tinggi dari air, sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air. Pada saat minyak terhisap ke oil blower, minyak akan dispray ke oil blower melalui nozzle, sehingga air dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh blower, selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampungan air. Karena itu, blower karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak akan menguap dan jatuh ke bawah, dihisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke daily tank. Ini merupakan alat yang bernama oil blower yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Sekarang kita sudah masuk pada tahapan stock tank. Ini dia berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan pada stock tank. Yang pertama adalah kebersihan tangki. Stock tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki sangat mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Yang kedua yaitu kondisi steam coolnya. Kondisinya harus diperiksa secara rutin karena kebocoran steam cool dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Yang ketiga yaitu kita harus melihat temperaturnya, yaitu temperaturnya berada pada 40 hingga 60 derajat Celcius. Ini merupakan foto dari stock tank. Jadi stock tank ini memiliki kapasitas 700 ton. Ini untuk penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Proses selanjutnya adalah sludge tank. Sludge tank berfungsi sebagai tempat menampung sludge sementara sebelum diolah di decanter. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80 hingga 95 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada
bagian bawah slut tank, yaitu slut dan nose. Dari dasar tangki dipompakan ke balance tank untuk diumpan ke decanter. Lalu akan dilakukan blow down apabila endapan nose pada dasar slut tank telah sangat kental. Slut hasil pengendapan akan dipompa ke balance tank. Jadi di dalam foto tersebut ada alat yang bernama slut tank yang berfungsi sebagai tempat menampung slut sementara. Proses selanjutnya ada decanter. Slut paste yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak yaitu crude oil, fraksi cair yaitu water paste, dan fraksi padat atau solid. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran kurang lebih 3.500 rpm. Dan karena berat jenis yang berbeda, keberhasilan dalam pengoperasian decanter dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi umpan yang akan diolah, karena rasio antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Yang kedua yaitu fungsi alat decanter tersebut. Yang ketiga adalah perimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Foto ini merupakan bagian dari alat-alat decanter yang prinsip alat kerja ini adalah memisahkan ketiga fraksi. Fraksi minyak, fraksi cair, dan fraksi padat. Selanjutnya yaitu ada water paste tank. Water paste tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water paste hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak. Water paste hasil dari decanter akan diolah yang kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh slut separator. Dari gambar tersebut terdapat alat yang bernama water paste tank adalah tangki sebagai tempat penampung water paste hasil dari pemisahan decanter. Selanjutnya yaitu adalah slut separator. Slut separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water paste dengan cara sentrifugasi yang diputar 4.200 rpm, di mana minyak, air, dan nus dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Kapasitas slut separator ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan. Ukuran nozzle dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada drag buang slut separator. Pengoperasian slut separator dengan cara membuka keran air penuh dan mengatur keran umpan slut separator dikontrol melalui sudut flat pada sink glass air membentuk 150. Minyak akan keluar dan langsung dipompa ke monotank, sedangkan nus akan dipompa ke decanter. Foto ini adalah alat yang bernama slut separator yang berfungsi untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water paste dengan cara sentrifugasi. Proses selanjutnya yaitu monotank. Minyak hasil pemisahan decanter, slut separator, dan hasil pengutipan dari fat pit langsung dialirkan ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terdapat proses pengendapan kotoran dan slut yang masih terikut dalam minyak, yang kemudian akan dibuang ke parit menuju fat pit. Selanjutnya ada decanter tank. Decanter tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun pres. Decanter tank juga menampung blowdown dari continuous tank, slut tank, dan water paste tank, dan lumpur dari slut separator untuk dilakukan kembali pengendapan untuk memisahkan minyak dan mengutipnya kembali dan dialirkan ke continuous tank.
sementara sisanya akan dialirkan ke fat pit. Selanjutnya yaitu ada fat pit. Fat pit ini berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanting dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Feed pad terdiri dari 4 bank dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompakan decanted tank. Alat ini bernama fat pit yang berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan. Proses selanjutnya ada cake breaker conveyor yaitu CBC. Ampas kempa atau cake dari stasiun press akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke dairy carper. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke dairy carper serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah dalam pemisahan fiber dan nut. Fiber akan dihisap oleh separating column untuk selanjutnya akan dibawa ke fiber siklon sebagai bahan bakar boiler. Sedangkan nut akan jatuh menuju dairy carper untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang dapat merendam lemparan dari ripple mill dan nutcracker sebagai alat pemecah. Foto ini merupakan alat yang bernama cake breaker conveyor. Yang selanjutnya yaitu ada separating column. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber siklon dan dengan pengaturan darah air loop. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis di mana berat jenis paling ringan, fiber akan terhisap ke fiber siklon, serabut yang terhisap langsung dibawa menuju air loop. Lalu fiber akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar dari boiler. Dan nut berat jenis yang paling berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk ke dairy carper. Ini merupakan gambar dari separating column. Selanjutnya ada dairy carper. Dairy carper berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran dairy carper yaitu 15 rpm. Di dalam dairy carper terhadap sudut-sudut yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung dari dairy carper yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan fiber. Selanjutnya yaitu ada nut silo. Nut yang dibawa oleh nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti terpisah atau kopla yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nutcracker. Selanjutnya yaitu ada nut grading. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan untuk ripple mill dan nutcracker. Lubang 1 yaitu untuk nut dengan diameter yang kecil. Lubang yang kedua untuk nut dengan diameter yang sedang. Dan dua lubang ini digunakan untuk umpan ripple mill 1 dan 2. Sedangkan untuk lubang yang nomor 3 untuk nut yang berdiameter besar atau nut dua lubang ini untuk sebagai umpan dari nutcracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dan lubang dari drum dengan diameter yang berbeda. Selanjutnya ada ripple mill. Alat ini berfungsi untuk memecahkan nut dengan cara menggiling.
Nut yang masuk di ripple mill akan digiling oleh rotor bar ripple mill dan ditahan dengan starter bar ripple mill yang memiliki permukaan yang kasar yang menyebabkan terjadinya pecahnya nut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pemecahan yang pertama adalah jarak dan clearance antara rotor dengan stator, yang kedua yaitu RPM-nya, yang ketiga adalah tingkat kekeringan nut itu. Pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk, agar nut dapat pecah dengan sempurna. Selanjutnya yaitu ada nut cracker. Alat ini berfungsi untuk memecahkan biji dengan sistem melempar biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter besar sekalipun akan pecah. Kadar air biji yang rendah akan lebih mudah dipecah dan menghasilkan inti utuh. Dan sebaliknya, bila kadar air yang tinggi akan mengakibatkan biji akan lebih sulit dipecahkan dan sering menghasilkan biji pecah dan inti lekat yang menyebabkan kehilangan kernel akan meningkat. Pemecahan biji di atas kapasitas yang sudah ditetapkan akan menurunkan efisiensi pemecahan biji, yaitu sering ditemukan biji utuh dan inti lekat dengan presentase yang besar. Ini merupakan foto dari alat yang bernama Deparie-Karper. Alat ini merupakan nut silo ada dua, ada nut silo 1 dan nut silo 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut. Sedangkan alat ini bernama nut grading. Nut grading ini berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda. Alat ini bernama ripple mill. Sedangkan untuk alat ini bernama nut cracker. Alat ini berfungsi untuk memecahkan biji dengan sistem memparan biji yang berdiameter besar ke dinding nut. LTDS atau Light Tenderer Dry Separator yaitu berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari boiler LTDS. Cyclone yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju airlock dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju stasiun boiler. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS adalah yang pertama itu ada hisapan atau damper airlock and fan. Yang kedua yaitu ada kebocoran, ducting, dan kualitas serta kuantitas umpan yang masuk. Selanjutnya ini ada clay bed. Clay bed adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke clay bed. Di clay bed terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah liat. Cairan tanah liat media memisah yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau menaikkan viskositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah atau dari tanah lempung atau liat yang baik memiliki 1,120 Alat ini bernama Light kg per Tenderer liter. Dry Separator, berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Sedangkan alat ini bernama clay bed adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang. Selanjutnya yaitu ada kernel dryer. Kernel dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dryer yaitu 80 derajat Celcius. Ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya.
Kadar air pada inti maksimal yaitu 7%, kapasitas kernel dryer yaitu sekitar 10 Alat ton. ini bernama kernel dryer yang berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Selanjutnya ada pneumatic blower. Kadar kotoran yang dihendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Untuk itu, menggunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LPDS, yaitu pemisahan cangkang dan inti dengan sistem kering. Karena perbedaan berat jenis cangkang atau kotoran pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower menuju kernel bin. Foto di atas merupakan alat yang bernama pneumatic blower. Alat ini nih berfungsi untuk mengurangi kadar kotoran pada inti. Selanjutnya yaitu terakhir ada kernel bin. Kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi yang serot atau lembek, yang kemudian menyebabkan timbulnya Alat ini jamur pada bernama inti. kernel bin. Ini adalah tempat terakhir yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Sekian